Pegasus dari produknya Syngenta. Transisi adalah masa paling kritis. Fokus utama kendalikan hama dan penyakit. Kalau kita tenang, tanaman pun ikut tenang. Jawabannya tegas. Fokus utama adalah pengendalian hama dan penyakit. Di umur transisi ini, hama paling berbahaya adalah trip dan kutu kebul. Trip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur, salam makmur buat petani Indonesia. Hari ini cabai saya memasuki umur 41 harian. Hari ini saya akan melakukan pengendalian hama. Nah, hari ini saya melakukan pengendalian hama pakai Pegasus ya teman-teman. Nah, ini Pegasus dari produknya Syngenta dengan bahan aktif diaventuron. Nah, diaventuron ini untuk mengendalikan hama, kutu kebul dan trip ya teman-teman. Oke ya, kenapa saya kendalikan Pegasus ini di umur 41-an hari? Nanti saya akan jelaskan sebab akibatnya kenapa saya mengendalikan hama di umur kritis ini. Oke ya, sebelumnya langsung saja kita racik ya teman-teman ya. Nah, ini kita racik 16 literan air tangki spray ini. Kita pakai dosis 16 mili aja teman-teman. Dosis 16 mili ini dengan cara takaran ini 2 sendok ya. 1 sendok makan ini kan dosisnya 8 mili teman-teman. Dosis 8 mili. Jadi kita pakai 2 sendokan teman-teman. Jangan over ya teman-teman, nanti takutnya resistensi ataupun kebal terhadap insek ini teman-teman. Makanya dosis itu perlu diperhatikan teman-teman untuk pengendalian ini biar hama tidak kebal. Pakai 2 sendokan ya teman ya, 2 sendok ataupun 1 sendok setengah itu bisa sekali untuk mengendalikan. Maaf ya teman-teman, ini bukannya mubazir ya, karena saya bisa ngambil gambarnya pakai 1 tangan dan satunya pegang HP, satunya untuk ngeracik ini. Nih, udah ya. Mungkin itu sebagai contoh ya. Nanti akan saya jelaskan sebab akibatnya kenapa saya spray Pegasus. Nah, kita tuh ya, nanti kita langsung tuang aja. Terus jangan lupa nanti pakai perekat ya. Perekat bisa merek apa aja yang teman-teman punya. Oke ya, sebelum kita spray ini sebaiknya teman-teman mengendalikan hama di sekitaran tanaman cabai ya. Nih, sekitar bedengan ini kan rumput nih. Nih, rumput kan ini kan belum sempat saya bersihin gulmanya. Kemarin saya kendaliin pakai ini teman-teman. Nah, pakai MIP Cinta ya. Ini lebih ekonomis, lebih murah untuk mengendalikan hama di luar tanaman cabai. Ini juga bagus untuk mengendalikan hama-hama nih. Nih, kemarin juga banyak yang mati ya, kayak kupu-kupu ini. Penyebab apa namanya? Ular gelayak itu, teman-teman. Nah, ini juga sangat cocok nih mengendalikan di luar karena ekonomis. Karena saya juga nggak berani ini aplikasikan di cabai, karena lebih saya aplikasikan di luar
di luar tanaman ya, seperti di gulma ini kita spray. Jadi teman-teman, pengendalian itu harus pakai dua opsi. Kita kendaliin di luar dulu seperti di sela-sela bedengan, terus hari berikutnya kita spray tanaman cabai itu sendiri. Jadi kita pakai perlindungan dua opsi ataupun ganda, luar dan cabenya itu kita spray. Jadi kemarin tuh kan saya spray sore, terus paginya hari ini saya spray cabenya gitu ya teman-teman ya. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Mungkin bisa pakai Mepcin atau merek apa itu ya, nah, saya lupa ya. Pokoknya kandungannya imidacloprid ini, nanti saya sepil gambarnya nih di video nih. Nah, imidacloprid ya, bisa juga itu dipakai karena ekonomis untuk pengendalian luar cabai. Oke ya teman-teman ya, ini bisa dilihat ya, ini tanaman cabai saya umur 41-an hari. Nah, tanaman cabai saya di umur 41 hari ini sudah memasuki fase pembungaan teman-teman, ataupun dia ini sekarang lagi transisi dari vegetatif ke generatif. Di fase transisi ke generatif ini rentan ini teman, stres teman-teman. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, stres tanaman di fase transisi ini ya. Ini lihat daun bergelombang ini. Nah, ini bercak ataupun segala macam, ini akibat transisi tanaman ya teman-teman, dari vegetatif ke generatif ya. Nih lihat, nggak cuma 1-2 tanaman, rata-rata seperti ini teman-teman. Untuk teman-teman yang mengetahui hal semacam ini jangan panik ya, karena ini alarm alami tanaman itu sendiri karena perubahan hormon. Yang tadinya pembentukan daun sekarang beralih hormonnya dia pertumbuhan bunga ya teman-teman. Nah, fase transisi ini kan biasanya dimulai dari umur 30-an hari sampai 45-an hari teman-teman. Nah, itu masa kritisnya tanaman ini, dan dia rentan diserang hama teman-teman. Makanya hari ini saya mengendalikan hama pakai Pegasus itu sendiri teman-teman. Nah, karena di fase stres ini tanaman rentan diserang hama. Nah, di fase ini tanaman cabai sedang berubah arah, dari tadinya fokus tumbuh daun sekarang mulai belajar berbunga. Nah, justru di sinilah tanaman paling rawan stres. Kalau salah perlakuan, ujungnya bisa keriting, gosong, bahkan kena virus kuning. Dan kita semua tahu kalau sudah kena virus kuning, tanaman bisa habis harapan. Makanya banyak petani bertanya, lebih baik fokus pupuk atau pengendalian? Jawabannya tegas, fokus utama adalah pengendalian hama dan penyakit. Tegas ya teman-teman ya. Di fase transisi ini pengendalian hama dan penyakit. Kenapa? Karena logikanya sederhana, tanaman sehat pupuk bisa bekerja, tanaman sakit pupuk bisa sehat. Pupuk sehebat apapun tidak ada gunanya. Di umur transisi ini hama paling berbahaya adalah trip dan kutu kebul. Trip menyerang pucuk, bikin daun keriting dan gosong. Kutu kebul menyerang bawah daun, dan lebih berbahaya lagi dia pembawa virus kuning. Selain itu jangan lupa ada ulat gerayak yang bisa menyerang malam hari. Apa yang harus kita lakukan? Kuncinya adalah rotasi inseksida dengan disiplin. Jangan pakai satu bahan aktif terus menerus. Jangan, misalnya hari pertama kita pakai Pegasus untuk menghajar trip dan kutu kebul. 2 hari kemudian kita ganti dengan bahan lain ya teman-teman, seperti Abamectin. Lalu berikutnya bisa pakai Spinosad, ataupun kemarin pakai merek apa ya kemarin ya, Sivanto. Nah,
dan setelah itu rotasi lagi dengan Sivanto Prem ataupun bahan aktif lainnya teman-teman, pokoknya rotasi ya. Dengan pola ini hama tidak akan sempat kebal. Selain hama, penyakit jamur juga mulai mengintai, bercak daun, Anthranoxa sampai layu fusarium sering muncul di masa ini. Jadi saat kita semprot hama boleh diselipkan juga fungsida kontak atau sistemik ringan, misalnya Antrakol atau Bion M atau Amistar Top. Cukup seminggu sekali atau 2 kali. Lalu bagaimana dengan pupuk? Nah, pupuk tetap jalan ya, jangan terlalu nendang. Kita beri dosis ringan saja, sekedar menjaga stamina tanaman. Contohnya magnesium sulfat supaya daun tetap hijau, kalsium plus boron untuk pembungaan, dan NPK seimbang tapi dosis rendah. Ingat, jangan memaksa tanaman makan banyak saat dia masih stres. Terakhir, jangan lupa beri hari libur semprot. Tanaman juga perlu istirahat supaya tidak makin stres, karena terlalu sering kena campuran kimia tanaman itu makin stres ya teman-teman. Jadi sahabat tani, kesimpulannya masa transisi adalah masa paling kritis. Fokus utama kendalikan hama dan penyakit. Pupuk tetap jalan tapi dosis ringan. Yang tadinya 1 kilo kurangin jadi 1/4 ya teman-teman ya. Nah itu ringan saja. Rotasi inseksida dan selipkan fungsida agar tanaman aman. Kalau tanaman selamat melewati masa transisi, barulah nanti pemupukan bisa kita gaspol untuk hari yang maksimal, untuk hasil yang maksimal ya. Ingat, jangan takut, kuncinya adalah disiplin dan sabar. Kalau kita tenang, tanaman pun ikut tenang. Saya rasa cukup sekian ya teman-teman ya penjelasan dari saya. Mungkin saya akan melanjutkan kerja. Saya rasa teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Yang baru gabung jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, dan agar saya semangat untuk berbagi pengalaman ataupun tip-tip pertanian yang capek ya teman-teman ya. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subur, salam makmur buat petani Indonesia.